tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon ya, yang mana sampai sekarang ini masih mendapatkan banyak perbincangan dari masyarakat ya, terutama tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron yang sudah ditangkap di Bandung kemarin ya, dan sekarang masih diperiksa oleh kepolisian Jawa Barat ya. Tapi di situ kemarin Hotman Paris menyatakan bahwasanya 5 tersangka itu mengakui bahwasanya si Peggy Setiawan yang sudah ditangkap ini bukan pelakunya, tapi satu orang mengatakan iya, dan banyak ada yang menyaksikan juga dari penelusuran Kang Deddy Mulyadi ya, bahwasanya di situ pada saat kejadian kan pernah ada Sakatatel itu menyaksikan bahwa iya benar Peggy itu pelakunya, dan yang ditelusuri oleh Kang Deddy Mulyadi itu ada yang ditanya itu bahwa Sakatatel itu berbohong gitu ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan videonya, langsung aja menuju ke TKP. Let's go. Hotman Paris berbalik arah, saksi sentil bukti CCTV di sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga 8 tahun berlalu pasca kejadian pembunuhan belum juga terungkap. Fakta tersebut adalah pengakuan terpidana yang sudah menjalani hukuman penjara dari 5 terpidana yang di BAP sebelum tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron. Mengatakan Peggy Setiawan bukan pembunuh Vina Cirebon. Hotman lantas mengatakan, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Karena ia menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum kuat. Selain itu, Hotman juga kaget dengan keputusan Polda Jabar yang mendadak menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO karena dinilai fiktif. Jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Sementara itu, sampai sekarang dugaan kuat masih terus mengarah kepada salah satu anak mantan dari Bupati Cirebon. Meski pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada publik, mantan Bupati Cirebon tersebut justru bersama salah satu anaknya yang bukan tertera di daftar DPO alias Peggy Peron. Padahal diketahui mantan bupati itu ada 5 anak dalam daftar identitas sebelumnya. Alih-alih mengakui, mantan bupati ini malah hanya menyebut 4 anak. Padahal sudah jelas dalam identitasnya ada nama 5 anak. Mengejutkannya lagi, identitas terbaru dari mantan bupati ini mendadak dirubah menjadi 4 anak dengan menghilangkan 1 anak bernama Peggy Setiawan. Ia tidak sadar jika jejak digital akan terus menyorotinya. Bahkan beredar mantan bupati tersebut terpantau lagi asik berada di sebuah acara bersama dengan anggota polisi Cirebon yang sebelumnya menangkap Peggy kuli bangunan. Dalam video yang kini viral di jejaring TikTok, mantan bupati itu sedang menghadiri acara resepsi. Rupanya mereka lagi ngumpul bersama aparat-aparat lainnya, termasuk anggota polisi Cirebon. Menurut keterangannya si Hotman Paris, 5 tersangka itu mengakui bahwa yang
ditangkap Peggy Setiawan itu bukan pelaku ya, tapi hanya satu orang yang mengatakan iya itu pelakunya ya. Jadi antara 1:5 ya. Jadi satu mengatakan iya itu pelakunya, dan yang 5 orang itu tidak ya, tidak mengaku kalau si Peggy yang ditangkap itu pelakunya ya. Dan juga Hotman Paris mengatakan di situ, menyebutkan bahwa terlalu cepat ya, terlalu prematur kalau mengatakan Polda Jawa Barat itu mengatakan kalau 2 orang DPO itu fiktif katanya ya. Sementara di sisi lain, Deddy Mulyadi juga berusaha menegakkan keadilan dan ingin menuntaskan semua rekayasa di balik pembunuhan Vina ini. Pasalnya dari sekian banyak saksi yang dimintai keterangan sebelumnya, hingga kini belum menemukan titik terang. Deddy Mulyadi langsung menandatangani TKP tempat kejadian pembunuhan Vina. Ia di sana bertemu dengan warga sekitar TKP bernama Bapak Ferry. Dalam keterangannya, selain Ferry tersebut membantah keterangan saksi dari Aep soal sosok tersangka atas nama Peggy Bangunan, kini ia sebut jika di sekitar TKP itu ada CCTV yang bisa dijadikan alat bukti. Namun, ia belum memastikan apakah waktu kejadian itu CCTV menyala atau tidak. Yang pasti di sekitar TKP tersebut ada CCTV. Bahkan Ferry juga berani menjadi saksi ke persidangan nanti untuk membantah kesaksian Aep terhadap Peggy Setiawan yang kini jadi tumbal penangkapan. Menyajikan apa yang dia sampaikan. Ya, Pak. yang disampaikan, Ya. insya Allah benar. Insya Allah, Pak. Dan kalau di pengadilan disumpah pakai Quran loh, bersedia. Ya bersedia, saya menjelaskan itu apa yang Apa saya yang tahu, dilihat. apa yang saya Tidak tahu boleh pada saat mengada-ngada, itu, tidak boleh kondisi menambah-nambah. situasi lapangan. Terima kasih ya. Semoga kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya. Dan saya yakin semua orang hari ini berkehendak, dan termasuk penyidik Polri juga berkehendak untuk menyajikan kebenaran secara objektif agar masalah ini segera berakhir dan berakhir dengan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Amin. Misalnya di jalannya ada CCTV. Iya, di flyover itu tahu saya sih ada CCTV, Pak. CCTV 360 tuh, Pak, yang mengarah ke jalan tol, ke jalan gitu loh, Pak. Ya pada saat itu kalau memang CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka. Bisa dibuka pada Dan bisa saat dibuka itu. dong? Iya, harusnya. Di Indomaret juga kan ada CCTV, kalau memang ada korban memang dikejar kan terlihat, Pak. Oh, Indomaret yang kemarin ada itu kelewatan. Alfamart atau Indomaret Ada gitu. CCTV. Ada di daerah Talun sini tuh ada nih. Jadi Iya. CCTV ada ya. ada kan. Ada CCTV Indomaret, Alfa, terus kemudian di tanjakan flyover itu ada CCTV-nya. Ada CCTV gitu. Oh gitu. Dan dulu kan kalau masalah spermanya bisa di DNA. Ya harusnya kan bisa di DNA. Dari satu persatu tersangka itu kan bisa ketahuan punya siapa. Ini punya siapa, punya siapa. Nah, ada harusnya, identitasnya. Iya, 2 barang bukti itu kalau memang dibuktikan sudah selesai. Pinter juga. Ya. Selain itu, kuasa hukum Hotman Paris juga seolah tidak respek dengan kinerja Polda Jabar. Pasalnya, setelah penangkapan Peggy Setiawan kuli bangunan, 2 DPO justru malah dihilangkan dianggap fiksi. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris dan pihak keluarga almarhumah Vina membantah keputusan Polda Jabar itu. Hilangnya 2 DPO ini juga menjadi perhatian di berbagai sudut pandang praktisi hukum. Seperti sebelumnya, hingga perdebatan berujung panas antara praktisi hukum Johnson Panjaitan dan Rasman Arif. Kedua praktisi ini terus saling adu argumen soal sikap Polda Jabar yang seketika menghilangkan 2 DPO lainnya setelah menangkap sosok Peggy kuli bangunan. Praktisi hukum Johnson lantas tidak terima dengan sikap yang diambil oleh Polda Jabar itu. Kendati demikian, ia pun tidak respek dengan penangkapan Peggy yang hanya berlandaskan bukti ijazah. Sementara praktisi hukum Rasman Arif ini justru terkesan memihak kepada 2 DPO yang sengaja dihilangkan. Seolah ia mengetahui jika ada salah satu DPO yang berasal dari anak aparat yang kini ramai diperbincangkan. Sebut saja dugaan kuat salah satu anak mantan Bupati Cirebon yang sekarang sudah dihapus dalam berkas identitasnya. Jawab pertanyaan saya, tadi Anda menyampaikan bahwa betul itu ada perubahan DPO berdasarkan apa? Biar diskusi berdasarkan analisa pemeriksaan yang konkret oleh penyidik, oleh Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap siapa? Saksi atau gimana? Data yang mereka punya. Oke, Bang Johnson. Jago sekali, lebih hebat dari Polda. Saya tanya dirkrimumnya. Wah, hebat. Jenderal. Bang, Oh ya, wah.
Gimana abangku ini, Bang? Hebat sekali Anda seolah-olah apa gini, yang Bang. Anda tanyakan ke diri itu yang paling benar. Bang, sebentar. Saya percaya Puri bisa tuntas. Enggak, biar diskusi komprehensif juga. Itu tadi cukup nggak berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi? Tadi ada perubahan DPO menurut Anda? Gini loh, yang dibahas. Gini loh, Jangan kemana-mana jangan konferensi pers dijadikan dasar. Saya ingat betul, bapak-bapak jenderal-jenderal ini selalu bicara. Kita bicara apa yang dinyatakan di persidangan, jangan konferensi pers. Film, dukun dunia goib, janganlah. Mentang-mentang kenal ini, kenal itu, kenal itu. Jangan sembarangan. Kini ada 64 kuasa hukum yang bergerak di belakang Peggy Setiawan untuk membebaskan dari tumbal penangkapan Polda Jabar. Tak cukup sampai di situ, Hotman Paris kini seolah sudah berbalik arah setelah sebelumnya viral mengajak mantan Bupati Cirebon bertemu untuk klarifikasi atas keterlibatan anaknya alias Peggy Peron. Di situ Hotman Paris juga bersama keluarga atau kakak dari almarhumah Vina. Namun gelagat Hotman justru dinilai berbalik arah setelah berhadapan dengan mantan Bupati Cirebon. Setelah menyampaikan klarifikasinya, mereka semua nampak foto bersama termasuk kakak dari Vina. Terlihat jelas saat mantan bupati itu sedang mengajak kakak Vina untuk berdekatan. Kakak Vina menolaknya dan terlihat sedih dalam momen pertemuan tersebut. Seolah dirinya mengetahui semuanya sudah disetting dengan baik oleh mantan Bupati Cirebon dengan kuasa hukumnya. Dulu kan sempat viral, gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat. Saya memberikan komentar, paling gampang kok untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO. Saya katakan, cari jejak digitalnya. Karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon. Kapan berakhir? Tanggal 17 Mei 2024. Mei. Ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Siap, Ramadhani. Ramadhani. Ada waktu kejadian dia umur kamu berapa sekarang? 11 tahun. Sekarang berapa? 20. Pada waktu kejadian dia masih umur 11 tahun. Jadi nggak mungkin pelakunya. Terus siapa lagi? Katanya Bang kamu coba jelaskanlah Bu. Jadi saya punya putra dan putri 4. Ya. Yang pertama ini namanya Satria Robi Saputra, kelahiran tahun 97. Yang kedua Sela Safira Amalia, kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga kelahiran Resa Primahanjaya, kelahiran tahun 2000. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani, kelahiran tahun 2020. Yang 2004. Yang dituduhkan adalah ini Ramadhani. Yang pada saat kejadian usianya masih 11 tahun. Sekolah kelas 5 SD ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV. Selain mengingat kasus ini sampai sekarang tak menemukan ujung terang, keterlibatan Saka Tatal oleh saksi Aep kini mencuat lagi. Diketahui Saka Tatal terseret kasus ini adanya saksi yang disampaikan oleh saudara Aep. Sedangkan saudara Aep juga sangat kenal dengan keluarga korban Eki, yaitu Ibtu Rudiana yang merupakan seorang polisi. Mengejutkannya lagi, bahkan Aep merupakan orang bawahan mantan Bupati Cirebon. Hal tersebut diketahui karena Aep seringkali mengenakan motor dinas mantan Bupati Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal yang melihat kejanggalan dalam diri saksi Aep ini, ia lantas terang-terangan jika peran saksi Aep merupakan rekayasa di balik mantan Bupati Cirebon dengan Ibtu Rudiana, ayah korban saudara Eki. Saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki, yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang?
Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini saya sampaikan yang mana video ini membahas tentang kasus pembunuhan si Vina tadi. Bang Hotman juga sudah menuturkan bahwa 5 tersangka itu tidak mengakui kalau si Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan pelakunya, hanya 1 orang. Dan dari penerusan Kang Deddy Mulyadi beserta saksi tadi yang diajak ngobrol itu mengatakan di situ di tempat dibuangnya si Vina dan Eki ini ada CCTV. Di situ tadi sudah ditayangkan ada CCTV. Apakah CCTV itu masih bisa dibuka sampai sekarang apa tidak ya? Dan di situ sudah menjelaskan kronologinya, karena dia itu waktu itu ada di daerah sana katanya ya, dan menyebutkan bahwa pernyataannya si EF ya kalau nggak salah, AF atau apa siapa ya, siapa gitu ya, itu tidak benar katanya ya, yang menyaksikan kalau Egy Setiawan itu dia pelakunya. Dia kan bilang melihat sendiri. Jadi kalau menurut dari penerusan yang yang penerusannya Kang Deddy yang ditanya itu tidak benar katanya. Bahkan dia minta dipertemukan untuk si AF ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.